Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan rutinan mingguan kita, ialah pengajian fikhiyah yang mana itu diselenggarakan setiap sudah maghrib hari Selasa malam Rabu sampai Isya. Dan insyaallah patut saya sampaikan sebelumnya kita berlanjut ke pengajian kita, mungkin kemarin saya sampaikan juga kita sebelum baca kitab atau baca materi yang insyaallah kita bahas, itu mungkin kita kasih waktu sekitar 10 menit sebelum mulai pengajian atau baca kitab kita. Untuk apa 10 menit tadi? Untuk mungkin pertanyaan, jawab pertanyaan ya, itu di awal waktu. Kalau di akhir tu tak ada efektif kaget. Walaupun itu jawabnya atau jawabannya itu tak ada tak sesuai dengan waktunya, waktu lah mepet atau apa kan. Jadi untuk mulai dari sekarang tak apa-apa juga. Mulai dari sekarang siapa nak bertanya mungkin di pembahasan kita kemarin minggu yang lalu, silakanlah bertanya. Nak tanya langsunglah. Nak lewat kertas boleh juga, tak apa-apa jugalah. Kadang tu ada yang kemaluan bertanya gitu ya. Lewat kertas ya. Malu bertanya lewat kertas. Cuman bahaya pula sesat di jalan ya. Jadi itu ya, kita kasih waktu luang sebelum kita mulai atau sebelum kita baca kitabnya. Sekitar mungkin 10 menit. Boleh. Waktu kita sekitar 4 atau 50 menit. Tak tetap kalau kini itu mungkinlah kita tetap lagi. Asalnya kita kok ngaji. Iya. Iya. Itu makanya saya sampaikan dulu kan. Tu kalau ada itu tadi saya sampaikan dululah hari ko. Itulah ada nunjuk tangan tu. Bolehlah. Ya, kita baru mulai ni. Air biasa cukuplah. Iya. Air biasa cukuplah. Adapun pakai sabun, jadi katanya kan pertanyaannya kita membersihkan atau istinja. Kalau bahasa umumnya kita istinja namanya itu. Itu tak payah nak pakai sabun. Itu kan kita kok alhamdulillah terbiasa ya. Kalau terbiasa tu yang ngilu, itu alhamdulillah lah. Kadang tu ngilangi bau busuk, mambu tak ada enak, ditambahlah pakai sabun tadi. Cuman kalau alat bersuci tadi itu cukup sudah dengan air. Itu tu sabun tu mana yang sudah kita lakukan kebiasaannya itu ya secara adat ya, terbiasa kita nak bersih-bersih. Cuman kalau ya secara hukum agamanya, syariatnya, istinja itu alatnya 2. Pertama batu, itu kita akan bahas juga batu, cuman batu kok namanya batu.
yang sesuai dengan batu ko tadi, pokoknya ada 4 sifat. Apa itu? Pertama, tahirun, yaitu suci. Yang kedua, jamidun, yang kedua padat. Yang ketiga, qali'un, yang ketiga ialah artinya apa? Kesat. Yang keempat, ghairu muhtaramin. Yang keempat, alatnya, bendanya, zatnya tidak harus, maksudnya tidak boleh, atau sesuatu yang tidak dimuliakan. Misalnya apa? Itu tadi itu kan 4 tadi itu bersifat kepada batu. Suci, padat, kesat, dan tidak dimuliakan. Maksudnya tidak dimuliakan apa tadi? Seperti macam ko kitab tak? Ada kertas ko tadi tulisan Arab. Aku tak boleh kau. Karena lantas ada tulisan Arab, tak boleh dibuat istinja. Nya suci, suci, bersih. Padat, padat. Kesat, kesatnya. Cuman iko dimuliakan, tak boleh. Itu salah satunya. Kemudian contoh yang lain seperti makanan pula. Macam roti tak? Kadang tu ada yang makanan tu pokoknya apapun itu sifat makanan, ya, yang bersih, padat, kesat, kenanya di yang dimuliakan kena. Kau tak boleh. Itu maksud alat, ya, batu di dalam istinja. Jadi tidak harus bersifat batu. Kadang tu kan kalau apa nama itu kadang budak-budak entahlah, kalau budak zaman kini tak ada. Tak. Dulu waktu saya kecil lu main di umur sesak nak terberak, beraklah. Terus berbasuh pakai apa? Air dah ketik. Alilah pakai lalang padi. Kadang pakai daun. Itu cerita dulu tak. Kalau zaman kini mana ada budak main di sawah. Mana ada lagi budak main di rumah. Ya, galonya di siko galo Ya, budak zaman gini. Zaman kita dulu tak main layang, main apa pun di rumah enak. Yang penting ya tidak dimuliakannya. Itu alat istinja yang pertama. Terus yang kedua, itu apa? Yang kedua air. Ini air ini alat yang paling afdal di dalam beristinja. Air alat yang paling afdal dalam beristinja. Cuman cara yang lebih afdalnya lagi ada pula. Cara yang lebih afdal macam mana istinja kau? Pakai batu juga, pakai air juga. Itu yang lebih afdal. Jadi bahkan sampai sekarang ulama-ulama kita banyak, ya. Saya dengar cerita ulama-ulama kita di zaman sekarang bahkan yang Masya Allah, yang selalu senantiasa dia bersikeras macam mana untuk menghidupkan sunnah. Masya Allah, pas ditengok, diteliti di rumah ulama tu di WC-nya ada batu. Saking kan ya semangatnya menghidupkan sunnah tadi kok, dalam istinja nya memperhatikan juga di dalam WC-nya selain air ada juga batu. Ngambil cara istinja yang lebih afdal. Itu caranya. Cuman kalau alatnya air cukup. Air itulah lebih afdal. Man kalau caranya tadi dua sekaligus. Yang diawali apa dulu? Dulu pakai batu dulu. Apapun yang bersifat itu tadi, salah satunya yang bersifat seperti batu kok sama. Tisu. Tak? Kadang kita ketemu di WC-WC itu kadang kan. WC kadang di kota, di manalah. Tisu termasuk sifatnya tadi batu bisa dikatakan. Kesat, padat, tidak dimuliakan, ya, bersih, itu boleh, tak masalah. Ya, syaratnya tadi kalau gunakannya menjenis batu tadi memang betul-betul hilang lah, ya, tak ada sisa sama sekali. Itulah ya dalam istinja tadi. Berapa? Ada lagi? Kira-kira cukuplah tu masalah pertanyaan tadi. Oke, kita mulailah ya tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iko
di mana-mana pun tak, kita kadang kalau lihat baca kitab, baca Al-Quran tak diragukan lagi. Tak, baca kitab atau amal-amal mubah yang lainnya, tak lain dan tak bukan, tak dianjurkan dalam agama kita ialah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa seperti demikian? Karena ada hadis Nabi, apa katanya? Apa bunyinya? Kullu amrin dzibalin. Setiap perkara yang dipentingkan di dalam agama, la yubda bi bismillahirrahmanirrahim, tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka terputuslah keberkahannya. Jadi dimanapun kita lihat, baca kitab, mau makan, mau masang baju, pokoknya apapun amalan mubah, kita dianjurkan baca bismillah. Alasannya apa? Alasannya itu tadi. Alasannya kita mengharap atau apapun segala amal kita tu ada berkahnya. Apalagi di dalam makan. Ada hadis yang berbunyi yang artinya, hadis qudsi katanya apa? Kalau seorang hamba tu tidak baca bismillah, di awalnya pas ketika makan, itu Allah marah, Allah murka. Karena tidak ada rasa tanda syukurnya, sampai seperti ada demikian hadis tu. Jadi itu alasannya kenapa segala sesuatu itu diawali dengan bismillah. Cuman kalau di dalam Al-Fatihah itu lain, tak sunnah hukumnya. Kalau bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu hukumnya wajib di segi kita mazhab Syafi'iyah. Maka apabila kalau golongan mazhab Syafi'iyah, kalau dia di dalam sembahyangnya tak baca bismillah, itu sembahyangnya tak sah. Kadang bolehlah kita tanya kadang yang sudah pernah pergi umrah lah, pergi haji, pergi umrah, macam mana orang bersembahyang di Madinah, di Mekah tu? Langsunglah tak? Allahu Akbar. Tak lama kemudian lah sudah baca doa iftitah, tak? Allahu Akbar kabira, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung Alhamdulillah. Di sisi mazhab mereka tak wajib. Dan juga itu tidak termasuk daripada ayatnya surah Al-Fatihah. Cuma kalau mazhab kita tetap baca. Sah tak kita berimam dengannya, bermakmum dengannya? Sah. Cuman kita yang mazhab Syafi'i, kita berimam dengannya, kita bermakmum dengannya, tetap kita baca Al-Fatihahnya. Apa namanya? Bismillahnya. Baca bismillahnya. Kalau di sisi dia, tak terserah dia nak baca nak tidak. Soalnya di sisinya sunnah. Mazhab Maliki. Kebanyakan di daerah Mekah sama Madinah tu mazhabnya mazhab Maliki. Itu sunnah. Kalau kita mazhab Syafi'i, bismillah itu wajib. Karena itu termasuk daripada surah, ayat daripada surahnya Al-Fatihah. Dan di dalam baca bismillah ko terbahagi 5 hukum pula. Banyak. Baca bismillah itu. Terbahagi 5 hukum. Yang pertama wajib. Kapan wajib baca bismillahirrahmanirrahim? Ialah di surah Al-Fatihah di dalam sembahyang. Itu wajib. Kita imam tak? Langsunglah dari bismillah. Dari alhamdulillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena kita mazhab kita Syafi'i itu termasuk daripada ayatnya surah Fatihah wajib. Itu baca bismillah yang wajib. Terus yang kedua sunnah.
Di mana be baca bismillah ko sunnah? Baca bismillah ko sunnah ialah yang berkaitan dengan hadis tadi, kullu amrin zibalin. Setiap perkara yang berkaitan dengan agama atau yang dianjurkan dalam agama, di dalam perkara yang mana dianjurkan baca bismillah. Itu sunnah. Mau makan, baca bismillah. Mau tidur pun bahkan. Tak? Kadang kita terlupa. Atau lah berat nian, ngantuk tu. Badan kau lah terbaring. Nak baca doa kadang berat nian. Bismillah cukup lah. Masang baju, masang sandal, masang apa pun baca bismillah, berkah galonya. Sunnah. Nah itu letak ya hukum sunnah baca bismillah tadi. Terus kemudian yang ketiga, makruh. Makruh bila baca bismillah? Disebutkan, dicontoh di dalam apa? Kitab fikih itu contohnya seperti nyabut uban. Kadang kita rambut gatal, gatal yang banyak uban ni. Cabut tu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hilanglah kau gatal ni. Makruh kau. Ya. Makruh hukumnya. Apa nyabut uban dengan baca bismillah. Di situ makruh. Uban mana be? Uban banyak kau. Uban kepala, uban janggut, uban kumis, uban kadang tu bulu hidung bubu uban kau. Ya, pokoknya jenis uban lah. Ya, itu makruh. Ya, kalau kita nyabutnya pakai baca bismillah. Kalau tak pakai baca bismillah, dah ada makruh dah. Terus apa lagi? Yang keempat, mubah. Mubah kau artinya boleh-boleh saja. Tidak berdosa, tidak juga berpahala. Perkara mubah. Tak ada juga larangan dan juga tak ada perintahnya. Kau namanya mubah. Macam kita makan. Tak? Nak makan, tak ada berdosa. Tak ada makan, juga tak ada berdosa. Nak makan, makan tidak mubah, perkara mubah. Macam mana salah satu contohnya baca bismillah mubah kau tadi? Ya, seperti katanya memindahkan sesuatu dari tempat ke tempat yang lain. Macam kau tak? Kau nengok posisi gelas kau atau minuman kau genting di siku kau. Tak? Kita pindahkan lebih aman dikit. Kau yang lah segar be, enak dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah dekat bawah. Ya, pindah ke siku. Kau mubah namanya. Memindahkan sesuatu dari ke sesuatu yang lain, baca bismillah itu hukumnya mubah, tak apa-apa. Tak masalah. Itu. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, hukum baca bismillah yaitu haram. Di mana haram baca bismillah? Pas ketika berbuatan haram. Itu pula. Tua satu gelas, Masya Allah, ya. Biar ada berkah katanya. Atau supaya tak ada dosa kata. Dari mana pula ngaji macam tu? Bacalah bismillah. Minum tua baca bismillah. Haram hukumnya kau. Haram hukumnya. Terus nak maling misalnya. Supaya dah ada ketuan baca bismillah lu. Ya. Baca bismillah lu supaya dah ada ketahuan. Lah, ayolah bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya. Bukan aman, malah akan kutuk kualat lagi. Ya. Pokoknya sesuatu segala perbuatan yang haram, itu haram pula didasari atau diawali dengan bismillah. Jadi ada 5 hukum baca bismillah kok. Ya, nampaknya sepele, ya, kalimat dikit, cuman ya di dalam syariat ya sudah ditetapkan hukum-hukumnya dan harus kita perhatikan. Ya, maka itulah ya kenapa alasannya di mana baiklah apa lagi di kitab kita baca. Tak lepas ya diawali dengan bismillah. Ya dah.
Kita ngaji kau bela. Mulai duduk beda apa-apa kau? Duduk bismillahirrahmanirrahim. Nah. Paham tak paham, balik gi lengket tak lengket, ada berkahnya juga. Ya. Mungkin karena berkah baca bismillah tadi lengketlah, dapatlah dibawa balik. Ya. Pokoknya apapun, apa lagi perkara yang baik tadi. Ya, sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Terus ya dilanjutkan dengan kemarin kita lah baca walaupun dikit, cuman tidak apa-apalah ya, kita ulang balik ya. Kitabut Thaharati ya. Jadi awal dari pembahasan fikih fikih dalam agama konyo tetap diawali bab toharoh, bab bersuci. Karena itu awal perkara yang harus diperhatikan sebelum segalanya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Dalam agama atau dalam fikih ada 4. Ya. Pertama pembahasan ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga nikah, yang keempat itu jinayat ganti rugi. 4 harus diawali yang namanya bersuci. Mau tak mau tuh suci dulu, bersih. Ya. Biar sucinya zahir, apalagi sucinya batin. Contohnya, kan di bab yang kedua tadi, setelah pembahasan ibadah, ada namanya muamalah. Muamalah ke pembahasan kita macam mana pergaulan kita dengan orang. Di situ terkaitlah ya dalam kehidupan keseharian kita, jual beli, terus berbisnis. Kalau tidak suci batin kita, jual belinya kecurangan, terjadi kecurangan. Makanya ditegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang di dalam takarannya. Ini jual beli. Bahkan orang-orang dulu kalau jual beli takut nian kalau di dalam timbangannya tuh, kalau macam kita pakai alat debu-debunya tuh baik dibersihkan nian. Takut nian. Padahal debu itu berapa lah, ada makan berat, ada makan timbangan. Orang dulu dibersihkan Bahkan subhanallah, selama saya lihat di Timur Tengah itu menghilangkan syubhat tadi itu kan, karena dia takut ada sedikit kecurangan dalam timbangan, dilebihkannya kadang. Misalnya kita beli tomat, beli tomat 1 kilo, lah sudah ditimbangnya itu ditambahnya pula mungkin 2 butir atau 3 butir, supaya selamat daripada kecurangan tadi. Adapun kalau terlebih kaget di dalam timbangan tu, lah awak ganti dengan tu tadi, ditutup milah. Tuhan saking apanya orang sana tu masih banyak lagi saya perhatikan tu di Timur Tengah sekarang. Kalau dulu kita dah ada bertanya lagi, Masya Allah kalau dulu. Kalau gini, ya, makanya kata Sayyidina, ini lebih kok. Kalau sepikul sawit itu sepikul 10 bagi. Bagi 10. Ya lebih selamat. Ngambil selamatnya. Apalagi kita yang bidang-bidang berdagang kok. Kalau timbang-timbangan tu ngambil selamat lebih lah dikit. Kalau misalnya ada terlebih dalam timbangan, lah sudah awak ganti. Dia tak? Dan naik sepikul 10. Sepikul gitu. Iya. Lebih 10 kilo. Kalau misalnya ada lebih dalam timbangannya, lah sudah awak ganti. Itu baik kita dalam niat kita. Cuma kalau misalnya pas-pasan, ikut anggaplah sedekah saya. Banyak untungnya, lebih selamatnya tu. Ya, makanya kata Sayyidina Umar ngato kepada pasar orang muslim, janganlah kalian berjual beli kecuali kalian sudah alim di dalam berjual beli. Dulu zaman khalifah, ya, zaman Nabi dulu, itu pasar orang muslim bedanya. Tak campur.
Dan Sayyidina Umar kan tegasnya ke tadi ko, nyakap dengan orang pasar tu. Kamu jangan jual beli kecuali lah tentu hukum-hukum jual beli. Nah, sampai ditegaskan seperti itu. Nah, jadi memang galonyo harus ya butuhnya namanya suci dulu. Baik pun itu zahir maupun batin. Katanya apa ta'rifu taharati lughatan. Adapun pengertian bersuci secara bahasa an-nadhafatu wal khulusu minal adnasil hissiyati. Secara bahasa bersuci tadi itu macam mana? Maksudnya artinya an-nadhafatu iaitu bersih. Itu bersuci. Wal khulusu minal adnasil hissiyati dan terlepas atau terhindar dari kotoran yang zahir. Itu. Seperti apa contohnya? Katoharoti anil hadasi wal khabati. Seperti bersuci dari berhadas wal khabati dan kotoran. Itu secara bahasa iko kotoran zahir. Yang mana salah satu syarat sahnya di dalam kita beramal ibadah. Iko zahir. Di luar maksudnya. Wal ma'nawiyati kataharati anil amradil qalbiyati. Dan secara makna atau secara batin dikaitkan juga oleh si imam kau. Kayak tadi itu karena fikih itu menyangkut galau. Kalau bersuci secara batin tak perkara hati maksudnya kau. Yaitu bersuci dari penyakit-penyakit hati. Contohnya pokal ujubi seperti ujub kemarinlah sudah kita sampaikan tu. Ujub ko ialah bangga diri kalau diartikan. Berbangga diri maksudnya takjub, salut atau memuji diri dewek. Cuman dalam hati. Ini tak ada berkata. Kalau berkata tu lah sombong namanya. Ya. Ni ujub ko lebih halus daripada sombong. Nya di dalam hati berkata-kata, awak ko rasanya awak lah yang apa di siko ko, awak lah yang tu. Ya. Dari segi perkara apapun lah. Berkata-kata dalam hati hanya salut dengan dirinya dewek. Tu ujub ko lebih bahaya dikit ya. Lebih halus daripada sombong. Terus wal kibri. Dan sombong, kau penyakit-penyakit hati. Awal kejahatan di alam ko ialah sombong. Sebelum tu eloklah. Kapan itu terjadi? Pas ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Terus apa? Selesai menciptakan Nabi Adam, langsunglah apa? Allah merintahkan kepada siapa? Malaikat dan seluruh isinya, termasuklah jin, termasuklah iblis, termasuklah syaitan tadi kan? Ya, nyuruh sujud kepada Nabi Adam. Cuman denda, sombong. Ya Allah, kata syaitan, iblis tadi kan? Awak kalau beribadah beribuan tahun, ya, bahkan derajat aku kau melewati malaikat paling atasnya dulu tu. Sekarang kau menciptakan baru, makhluk kau baru tiba, belum apa-apanya. Nilai ibadahnya belum ada, segala macam belum ada. Dari tanah pula tu. Ya. Kau suruh kami kau sujud dengannya. Sombong. Ya. Itu kejahatan pertama kau. Ya, sombong kau. Langsunglah Allah Subhanahu wa taala melempar bahkan menurun derajatnya iblis tadi kok, yang mana derajatnya paling tinggi langsung paling bawah dan dikutuk ya sampai hari kiamat ya masuk neraka. Cuman nyo masih nyo masih ngakui Tuhan ko Allah ko Tuhan. Kau ada pula nyaingi pula itulah kita ke manusia Kalau kita ko baik derajat kita kok lebih tinggi dari malaikat. Cuma kalau kita jahat, nauzubillah. Derajat kita kok lebih hina daripada binatang. Apa? Kayak contohnya banyak. Fir'aun,
Namrud, ya, yang mana ya tidak mengakui apa kewujudannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam Firaun ngaku Tuhan, ya. Jengkel waktu itu iblis, la ilaha illallah katanya. Awak kau lebih hebat, disuruh kumpul diceritakan tu, ya. Pangat hati iblis kau, awak kau lebih hebat lagi sihir, lebih abdul zat awak kau daripada nyo. Tak ada awak ngaku awak kau Tuhan, kata iblis. Kata iblis, wahai Firaun, ya kumpulkan galau penyihir kau tu. Katanya kau hebat, kau Tuhan tak? Ya. Kumpulkan galaunya, ya. Awak nak tengok macam mana yang ketuhanan kau tu? Kumpulkanlah. Kumpul. Lah kumpul tu, keluarkan. Keluarkan sihir kamu galau ya. Dikeluarkanlah galau. Tengok iblis kelimbus be. Hilang kan lo. Tu kau nak ngaku Tuhan, ya Allah Firaun ngaku Tuhan. Ya belum apa-apanya. Ya. Itu derajatnya manusia, ya dah. Itu sombong, ya. Sombong. Bahkan ada hadis mengatakan, ya, Allah mengeluarkan atau mengharamkan seseorang itu masuk, ya, ke surga apabila satu biji dzarrah baik atau saja di dalam hatinya kesombongan, dikeluarkan. Dan begitu juga sebaliknya, Allah akan mengeluarkan satu biji dzarrah baik keimanan terhadap seseorang apabila dia di dalam neraka, dikeluarkan. Cuman satu biji dzarrah baik dikit baik ada kesombongan, diharamkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal hasadi, kau pula, dan dengki. Dengki kau ialah sifat yang mana merupakan kejahatan, ya, diawali di muka bumi kau, yaitu siapa? Qabil dan Habil kau tadi kau, ya. Dengki, kawin silang, yang sekok dapat elok, yang sekok idah. Dengki ya dibunuh saudaranya dewek. Kau ngalir terusnya tu. Pokoknya berapa banyak pun, berapa ratus ribu pun pembunuhan di atas muka bumi kau, itu ngalir kau lupa. Dosonya bukan pahala. Dosonya ngalir terus dengan pertama kali yang lakukan ke tadi kau, pembunuhan. Begitu juga kebaikan, sama halnya. Kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sesuatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala kebaikan itu tersebut sebagaimana orang itu melakukan samo. Kita misalnya dek ngajak pengajian, ngalirlah tu tadi pahala. Nyu duduk hadir, kita dapat double. Ya, kita ngajak ngaji misalnya dak. Ngajar Fatihah belah, pai. Kok kadang kita sepele kadang. Apa? Ngajar ngaji, ngajar Fatihah lah misalnya, tak? Ngajar anak kita, ngajar adik kita, ngajar ponakan kita Al-Fatihah belah. Tu jangan sepele tu. Tu peluang besar tu. Bisa be anak kita tu baca Al-Fatihah terus dibaca seumur hidupnya di dalam sembahyangnya, ngalir terus pahalanya ke kita. Fatihah tu. Makanya saya pernah lihat skip video Ustaz Adi Dayat. Beliau berpesan katanya apa katanya? Usahakan kalau bisa semampu kita ngajar anak kita Al-Fatihah kita dewek, orang tuanya. Sebisa mungkin kita usahakan tu. Khusus Fatihah lah. Kalau ditanya gini tu umat muslim siapa yang nak tukar Fatihah? Tukang lah galau. Paling kurang Al-Fatihah. Lulus Al-Fatihah lah, tukar Al-Fatihah, baru terserahlah opor ke guru ngaji yang lain atau siapa kita serah. Sekalipun modal hafal, kadang anak-anak kita kau tak modal hafal. Kalau nak nak ngejo ngaji itu ya belum tukang kadang tu. Kadang umur anak-anak kita kadang umur 3 tahun, 4 tahun.
Lantun be terus hafalannya tu. Kage kalau lah hafal lah tukang di luar kepala, lah aman lah gitu. Ya, itulah jadi bekal gitu. Ya, ngalir terus. Ko hasad ko yo, dengki ko. Awal kejahatan di muka bumi. Waria dan ria. Ko kemarin lah sudah kita sampaikan dah. Ria ko apa namanya? Kalau di sisi ulama ngatakannya syirkul khafi. Yaitu syirik yang paling kecil. Kalau kita nanya bab syirik kok, wah, kok bahaya. Apa artinya bab menyekutukan Allah? Syirik. Kalau menyekutukan tu menduakan maksud Maksudnya kalau menduakan tu berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Kalau kita mengakui ada Tuhan selain Allah, nauzubillah. Ya, ulama sepakat kafir hukumnya, murtad. Kok riak kok syirkul khafi, syirik yang paling kecil. Kok bisa derajatnya sampai ke syirik riak kok tadi? Karena dia menganggapnya lah paling hebat. Riak. Seakan-akan tidak mengakui bahawa apapun kelebihannya, apapun yang ada pada dirinya itu bukan dari Allah. Makanya kata ustaz-ustaz tu kan kita lihat tu enak tukang jadi apa? Jadi tukang parkir kalau keyakinan kok. Ya, jadi tukang parkir itulah paling enak. Keyakinan tukang parkir. Biar macam berapapun mobilnya, berapapun Hondanya, dia tak ada merasa dimiliki. Kage banyak dah tu hilang sudah, tak ada gaduhnya. Tak ada sombongnya tak. Ya, macam itulah. Kadang di hal kecil pun macam itu bisa kita mengambil pelajaran. Tak? Bisa mengambil contoh lah. Ya, walaupun itu gawe atau amal kerja yang biasa, cuman cocok nian. Tak? Datang mobil banyak, datang Honda banyak, tak sombongnya. Dah tu pergi pula tak ada gaduhnya tak. Ya, tak ada gaduh. Tu patut kita ambil pelajaran. Di manapun kita bisa mengambil pelajaran kadang tu. Itu riak namanya. Itu yang namanya kotoran-kotoran hati. Ya, harus kita bersihkan. Cara bersucinya macam mana? Banyak. Ada hadis mengatakan jaddidu imanakum min qauli la ilaha illallah. Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharuilah atau tambahlah imanakum, iman kamu, min qauli la ilaha illallah, daripada perkataan la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah. Karena katanya apa? Kita kan maksiat itu kadar iman. Kata ulama, al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman ko bertambah karena amal taat, wa yanqusu bil maksiyah, dan berkurang iman ko tadi dengan perbuatan maksiat. Maksiat apa be? Maksiat badan, maksiat hati, maksiat pikiran. Ya. Nah, untuk menambahi iman ko tadi supaya maksiat ko tadi berkurang, tak kata Nabi, min qauli la ilaha illallah, dengan berkata la ilaha illallah. Kalau kita rasu kinian, tak dengan maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Itu berbekas nian. Kadang apa kalau milu-milu be, baca-baca be, lapas be, ya. Itu kurang berbekas. Cuma tetaplah dapat fadilahnya, keutamaannya. Dan zikir-zikir yang lain. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Zikir-zikir itu bisa menenangkan hati. Maksud hati itu tenang ialah bersih hati. Tak? Kalau hati itulah kotor, tak tenang. Tanda kita macam tu baik mudah belah kalau kita nak mengkaji hati kita. Apa? Kalau hati kita tak tenang, gaduh.
Nah, itu banyak penyakitnya tuh. Banyak tuh. Cuman kalau hati kita tenang, datang masalah, alhamdulillah. Hilang tak ada masalah, wah syukurillah. Kadang tu adalah orang tak datang musibah, datang masalahnya, tenanglah, enjoy. Tak ada gaduh. Jangan cucuil gini tu. Ini tu lagi ada masalah. Tu kadang gitu lah. Ya. Yang penting tanya gini tu. Tu. Ya. Itu begitu mudah kita mengukur hati kita tu bersih apa tak ya. Kalau bersih dia tenang. Macam mana pun tenang. Cuma ada pula ya. Orang apa? Orang hatinya kotor cuman tenang juga. Itu lain lagi, itu lagi gila namanya. Lah hilang hatinya. Ya. Peminum apa segala macam ya. Hati tetap tenang. Itu kenyok tu lah hilang perasaannya tu lah hilang. Ya, lah fly lah terbang lah tu. Itu lain lagi pula tu. Itu yang normal-normal kok lah maksudnya. Tak? Yang normal-normal kok. Dengan zikir tadi itulah. Menyucikan, membersihkan hati, tidak lain itu dengan zikir tadi. Salah satunya ialah kalimat la ilaha illallah dan zikir-zikir yang lainnya. Dan ada amal yang lebih utama di akhir zaman kau kata ulama-ulama kita ialah bersolawat. Banyak-banyak bersolawat. Karena solawat kau ya apa? Suatu amal yang mau tak mau diterima. Pasti diterima. Tak ada kata diterima salawat ke tak. Biarlah kita milu mulut je bersalawat, hati tak ada khusyuk, tetap diterima. Makanya kata ulama kita zaman kini katanya tak ada lain. Amal yang lebih afdal itu salawat. Kalau nilai zikirnya 2 kok dapat. Zikir dengan Allah, zikir juga salawat pada Nabi Muhammad. Allahumma, Allah. Ada zikir Allahnya. Salli ala Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad. 2. Jangan kira kadang tu, kalau kita bersalawat bila lagi kita zikir dengan Allah? Dah, salawat tu lah 2 je. Makanya kata ulama lah komplit di salawat tadi kau. Macam mana pula lapas salawatnya yang paling elok? Itu kadang kita kau mana yang semangat tu. Lah cukuplah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah cukuplah tu. Baca sampai 1000 kali. Lebih elok. Ya. Sampai mimpi ketemu Nabi. Wah, itulah tinggi dah derajatnya tu. Ya, baca banyak salawat sampai mimpi ketemu Nabi. Itulah tinggi derajat itu. Ya. Cuman jangan pula kita apa ya, kita bercerita lah, kadang bikin fitnah. Ya, kalau dapat kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi ketemu Nabi, lah cukup dalam hati be. Kalau bahas masalah tahaddus bin nikmah, membicarakan tentang nikmat, kadang kita ada dianjurkan juga. Tak, tahaddus bin nikmah namanya. Itu apa membicarakan tentang kenikmatan tu boleh lah. Ya, bila orang-orang yang terpercaya bela. Man kalau galonya awak ke mimpi ketemu Nabi. Ali kata orang kau lagi dah. Apalagi kadang tu nengok gawe perangai zahirnya dah ada sesuai kadang tu tak. Apa benar dikitnya kau mimpi ketemu Nabi? Tidak. Bikin fitnah lagi. Kalau kita dikaruniai mimpi Nabi dah alhamdulillah. Ya. Berarti itu apa? Allah sudah meningkatkan derajat kita. Ya, dan juga itu tanda banyaknya berselawat kepada Nabi. Nah, itu ya, yang namanya menenangkan hati tadi, membersihkan hati salah satunya. Dan baca Al-Qur'an itu termasuk zikir juga. Itu tanda bersihnya ya. Apa cara-cara bersihnya hati. Itu dikatakan yang namanya bersuci. Ya. Yang namanya bersuci. Terus itu pengertian bersuci secara bahasa. Kalau secara agamanya macam mana? Baru kita masuk ke pembahasan inti kita.
Apa itu? Raf'u hadasin au izalatu najisin. Ialah mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya bersuci. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau yang semakna dengan menghilangkan hadas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Au ala suratihima, atau yang segambaran dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis tadi. Kaget dijelaskan satu persatu maksudnya ke apa. Ya. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi, ini pengertian dari segi Imam Nawawi. Pengertian tadi itu macam mana? Mengangkat hadas, satu, raf'u hadasin kal wudu'i wal ghusli. Yang dikatakan mengangkat hadas kok ialah pertama contohnya berwuduk, wal ghusli, dan mandi. Maksudnya mandi wajib. Nah, itu mengangkat hadas. Wuduk mengangkat hadas kecil, mandi mengangkat hadas besar. Yang kedua, izalatu najisin, menghilangkan najis. Kau sama macam pertanyaan tadi. Kal istinja'i bil ma'i, seperti istinja dengan air. Wa ghusli saubi al mutanajjisi, dan membasuh baju atau membasuh pakaian al mutanajjisi yang terkena najis. Nah, itu menghilangkan najis namanya. Jadi istinja itu termasuk daripada menghilangkan najis. Kalau yang mengangkat hadas tadi, wuduk dengan mandi. Au ma fi ma'nahuma, atau yang segambar atau semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis tadi. Apa yang semakna dengan tu? Katayammumi. Konyo. Yang semakna dengan mengangkat hadas, katayammumi, seperti bertayamum. Macam mana tayamum kau? Tayamum kau ganti daripada wuduk. Atau juga bisa jadi ganti daripada mandi. Hakikatnya dia tak ngangkat hadas. Makanya di dalam niat tayamum tu macam mana bunyi? Nawaitul istibahat, nawaitu tayammuma li istibahati shalah. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Tak ada di situ nawaitu wudu'a li raf'il hadas, ya tak? Kalau wuduk nawaitu wudu'a li raf'il hadas, ya tak? Sahaja aku berwuduk untuk mengangkat hadas. Cuma kalau tayamum tak. Nawaitu tayammuma li istibahati shalah. Sahaja aku bertayamum untuk membolehkan sembahyang. Karena tayamum ko ya cuman hanya gantinya bae dulu sementara. Mengangkat hadas tak? Itu yang semakna, maksudnya yang semakna dengan mengangkat hadas tayamum. Begitu juga mandi sama. Awak lagi hadas gedang nak mandi jati air. Tayamum. Gentinya. Ya, cuman tayamum mandi macam mana? Galau debu, siram ke badan. Itu ceritanya waktu tu ada sahabat waktu pergi berperang dengan Nabi. Iya, waktu pergi berperang dengan Nabi, kebetulan musim dingin waktu tu. Tak telap, kalau nak mandi mati aku ya Rasulullah. Tak sanggup. Nya kena junub, pagi-pagi bangun pagilah kena junub. Nak mandi tak sanggup, kok musim dingin kok. Mati kedinginan lagi. Akhirnya macam mana ya Rasulullah? Awak kau lagi hadas gedang, sudah kau tayamum. Iyalah, tayamum Rasulullah. Ya. Akhirnya sahabat ngumpul, tergegelak. Ada yang tergegelak, ada yang ngaponya kau? Tengok bergeguling di tanah. Apa hal gitu. Ya. Lah kata Rasulullah, saya kau punya hadas besar, tayamum tak sanggup mandi, tayamum katanya. Bukan macam itu. Tayamum walaupun tayamum untuk ganti mandi gedang, tetaplah usap muka dan kedua tangan lah, samalah upo. Ya, biar macam mana pun, tayamum mandi, tayamum wuduk, tayamum apa pun nak tayamumnya jenisnya, tetap muka dan tangan. Ya, kenyok badan galoi, siram debu, mandi debu. Ya, itu yang semakna dengan mengangkat hadas. Kemudian
Wa wudu'i sahibid darurati kalsil bauli fa inna hadasa la yattafu fihima. Sama yang semakna dengan mengangkat hadas tadi, cuman dia tidak mengangkat hadas. Seperti orang yang darurat. Contohnya orang yang punya, kalau bahasa fikih siko salisil bol, itu kalau bahasa kita tu apa guru? Salisil bol. Yang kencing tetap netes terus tu. Apa nama itu? Pokoknya kerannya tu lah rusak. Keluar tu. Biarlah sudah kencing, kadang tu netes baik kadang tu. Iyo, tahu nak ganti keran payah. Benda ko lah lama apa ko? Ya. Iko macam mana? Iko lah penyakit. Kalau macam ko tetapnya berwudu, tidak tayamum, cuman syaratnya wuduknya harus sudah masuk waktu dan langsung semayang. Terus kencingnya tetap netes, tidak masalah, itu sudah uzur. Cuman syaratnya harus pakai pempes. Kalau sampai dah pakai pempes ngotori masjid, itu apa juga? Itu yang semakna dengan mengangkat hadas. Nya berwuduk lah. Cuman hakikatnya dah mengangkat hadasnya tetap dalam keadaan hadas. Karena netes tadi terus. Dan bawa najis pula tu. Ya, cuman itu dia sudah uzur. Dah diuzurkan di dalam agama. Ya. Jadi itu yang semakna dengan mengangkat hadas. Cuman tidak mengangkat hadas. Hakikatnya tidak mengangkat hadas. Cuma sebagai ganti be. Terus yang selanjutnya tadi yang semakna dengan izalatun najisin. Yang semakna dengan menghilangkan najis, insyaallah kita akan bahas di minggu depan.